Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Ramdhani dari Prodi PAI non reguler semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Apa itu Think, Pair, Share? Think, Pair, Share atau TPS merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan pertama kali oleh Profesor Frank Lehman di University of Maryland pada 1981. Strategi ini memperkenalkan gagasan tentang waktu, tunggu, atau berpikir pada elemen interaksi pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon siswa terhadap pertanyaan. Kemudian apa sih manfaat dari Think, Pair, Share ini atau TPS? Yang pertama, memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan partisipasi siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka terhadap pembelajaran dan terhadap orang lain. Jadi TPS ini sangat bermanfaat ya untuk menciptakan kondisi kelas terutama siswa yang responsif gitu terhadap pembelajaran ataupun terhadap teman satu kelompoknya gitu kan. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam TPS atau Think, Pair, Share? Yang pertama, sharing informasi. Jadi sharing informasi yang dimaksud adalah siswa diharapkan bisa membagi informasi kepada temannya untuk memperdalam lagi materi pembelajaran atau bertukar pikiran tentang apa yang diketahui siswa satu dan siswa yang lainnya. Kemudian yang kedua, bertanya. Jadi di sini siswa diharuskan untuk bertanya kepada rekannya karena dalam TPS ini interaksi antara siswa dengan siswa yang lain itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, meringkas gagasan orang lain. Nah, setelah siswa bertanya kepada orang lain atau teman sekelompoknya, siswa diharapkan tidak langsung menjiplak apa yang dipaparkan oleh rekannya atau temannya, tetapi siswa bisa meringkas gagasan yang dilontarkan oleh temannya. Kemudian yang keempat, paraphrasing. Jadi siswa diharapkan bisa mengerti gagasan dari temannya tapi dengan pemikiran sendiri gitu. Jadi tidak menjiplak pemikiran orang lain gitu kan. Jadi siswa itu harus bisa yang pertama bertanya mengenai salah satu topik, kemudian mendengarkan apa yang dipaparkan oleh temannya. Kemudian siswa juga harus punya pemahaman sendiri terhadap apa yang dipaparkan oleh temannya, begitu. Kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya untuk penerapan TPS ini di dalam kelas gitu kan? Yang pertama, siswa ditempatkan dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Jadi minimal satu kelompok itu ada 4 orang siswa. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas pada setiap kelompok. Nah, jadi metode TPS ini guru memberikan tugas kepada setiap kelompok di tahap yang kedua. Jadi masing-masing kelompok itu mendapatkan tugasnya yang sama. Jadi misalkan ada 2 kelompok. Nah, kelompok 1 tugasnya itu dan kelompok 2 juga sama tugasnya itu.
Kemudian yang ketiga, setiap anggota memikirkan dan mengerjakan tugas sendiri-sendiri dulu. Nah, maksudnya gimana? Walaupun dalam satu kelompok itu ada 4 orang, tapi pertama setelah diberikan tugasnya, setiap anggota kelompok itu harus memikirkan butir demi butir tugas yang diberikan. Jadi tidak dalam metode diskusi terlebih dahulu, melainkan dipikirkan dulu oleh masing-masing siswa dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kelompok membentuk anggotanya secara berpasangan. Setiap pasangan mendiskusikan hasil pekerjaan individunya. Jadi dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, yang 4 orang ini dibagi dulu menjadi 2. Jadi 2 orang dan 2 orang. Nah, antara 2 orang dalam satu kelompok ini, dia mendiskusikan hasil jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi yang tadinya 4 orang harus jadi 2 orang dulu. Nah, jadi didiskusikan dari mulai soal nomor 1 gitu kan, dari misalkan dikasih tugasnya mengerjakan soal misalkan tugas nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, dibicarakan dulu dengan temannya yang 1 orang. Jadi bukan 4 orang sekaligus mereka diskusi, tapi 2 orang dulu dalam think pair share ini. Kemudian jika telah melaksanakan diskusi mengenai tugas yang diberikan antara 2 orang dalam satu kelompok ini, nah yang kemudian yang kedua pasangan itu, yang kelima nih, langkah yang kelima, dari yang 2 pasangan itu bertemu kembali dalam kelompoknya masing-masing untuk meng-share hasil diskusinya. Jadi yang tadi berpasangan itu setelah membicarakan tugasnya, bisa saja guru melakukan bertukar kelompok dulu gitu kan. Jadi kelompok ini dan kelompok misalkan kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ini 2 orang ditukar dengan kelompok B. Begitu juga kelompok B, 2 orangnya masuk ke kelompok A. Ketika di tahap yang keempat tadi mereka sudah mendiskusikan, nah kemudian yang 2 orang ini balik lagi ke kelompoknya masing-masing untuk meng-share pengalaman diskusi mereka di kelompok lain, atau mungkin bisa di kelompoknya masing-masing. Jadi 2 orang ngobrol dulu gitu, diskusi tentang tugasnya, 2 orang juga ngobrol, terus ketika sudah selesai waktu untuk diskusinya, didiskusikan berempat begitu. Jadi dalam think pair share ini siswa itu intinya diajarkan untuk berpikir dan menyampaikan apa yang dia pikirkan. Nah, jadi pembelajaran itu menjadi aktif gitu kan, siswa juga menjadi aktif, tidak pasif. Jadi guru setelah memaparkan materi memberikan tugas seperti yang tadi dikatakan di tahapan-tahapan. Nah, tugasnya itu dipikirkan sendiri-sendiri dulu. Ketika sudah dipikirkan sendiri-sendiri, didiskusikan oleh 2 orang. Nah, bisa dikembangkan, 2 orang ini ditukar dengan kelompok lain. Nah, jadi 2 orang masuk ke kelompok B, yang di kelompok B masuk ke kelompok A. Setelah selesai diskusi, barulah kembali ke kelompoknya masing-masing dan membicarakan lagi dan mengungkapkan, meng-share pengalaman diskusinya. Mungkin segitu, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai metode pembelajaran think pair share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.